Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat Al-Anfal, surat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillah war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Mengingat makna dan tafsirnya sangat panjang nanti. Yas'alunaka, jika mereka bertanya kepadamu, anil anfal, dari harta rampasan. Qul, katakan wahai Muhammad, al-anfalu lillah war rasul. Harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu, dan berbuat baiklah. Zata bainikum, hubungan di antara sesamamu. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu benar-benar beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan. Qulil anfalu, katakanlah harta rampasan itu lillahi war rasul, milik Allah dan Rasul. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu, dan berbuat baiklah. Zata bainikum, hubungan baik di antara kamu. Wa ati'ullaha, dan taatlah kamu kepada Allah. Wa rasulah, dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu benar-benar beriman. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentu kita dudukkan dulu persoalan kenapa ayat ini atau surat ini bernama Anfal. Yang pertama, saya sudah pernah sampaikan kepada kita semua bahwa nama-nama surat itu terambil dari dua kemungkinan. Pertama, terambil dari sejarah yang menarik di dalam surat itu, atau kisah atau persoalan. Contohnya persoalan utama surat Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Karena persoalan menarik dalam surat itu menyangkut sapi betina. Maka suratnya bernama surat sapi betina.
Kemudian yang menarik dalam surat itu masalah semut yang bicara langsung dengan Sulaiman. Namanya surat semut An-Naml. Persoalan yang menarik dalam surat itu betapa Nabi Daud membuat baju dari besi. Maka namanya surat besi Al-Hadid. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama surat itu bisa saja terambil dari huruf-huruf awal atau kalimat-kalimat awal di dalam surat itu. Wal asri, nah, namanya surat Al-Asr. Qaf, nah, namanya surat Qaf. Atau masuklah pada saat ini ada kata-kata Al-Anfal, namanya surat Anfal. Jadi terambil dari huruf awal dalam kalimat itu atau kalimat awal dalam kalimat itu, atau terambil dari persoalan utama dalam surat itu. Itulah nama-nama surat dalam kajian ilmu, dan ilmunya bernama ilmu tafsir namanya. Tapi ada juga kolaborasi di antara keduanya, seperti dalam surat Al-Anfal ini. Huruf pertamanya juga ada Al-Anfal, namanya surat Anfal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Anfal ini jika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, maka tadi sudah kita terjemahkan harta rampasan. Padanan kalimat ini atau sinonimnya ghanimah. Jadi kalau ada kata-kata ghanimah, itu artinya juga harta rampasan atau anfal. Nah, itu juga disebut dengan harta rampasan. Cuman dari kata-kata anfal ini banyak kalimat lain yang terambil dari sini. Umpamanya nafilah. Nafilah. Nafilah itu jika kita terjemahkan dalam bahasa kita sholat-sholat sunat artinya. Nah, sehingga ada sholat sunat nafilah. Oleh karena itu, apa betul yang mana asli dari anfal? Makna betul dari anfal ini secara aslinya bonus maknanya, kelebihan. Nah, bonus. Jadi kalau sunat nafilah itu kan bonus itu. Dari sholat yang ada, maka ada sholat tambahan, maka disebut dengan sunat nafilah. Jamaknya nawafil. Lalu kemudian kalau kita bawa kepada harta rampasan, itu kan bonus juga itu. Layah tasik, tidak diduga-duga. Nah, jadi bisa juga dibawa ke situ Bapak. Rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki nomplok begitu. Karena kan nggak bisa kita mengetahui berapa jumlah harta yang dibawa oleh musuh itu. Kalau musuh itu yang kita kalahkan yang bansai-bansai seketik entar rampasan. Tapi kalau musuhnya kaya-kaya, banyak rampasannya. Lalu harta rampasan yang dimaksud dengan surat Al-Anfal ini, sehingga nama suratnya menjadi surat Al-Anfal, ini adalah harta rampasan dalam perang Badar. Harta rampasan dalam perang Badar. Nah, ini banyak sekali harta rampasan dalam perang Badar ini. Kalau kita lihat itu ada 700 ekor onta. Nah, kenyat seketek 700 besar. Siku sana ada besar. 300 ekor kuda. Tidak segagak dong. 600 pucuk senjata. Kan banyak itu. 700 onta, 300 kuda, 600 senjata. Belum lagi tambahan-tambahan yang lain berupa dirham, berupa emas. Tentu JB ludah. JB ludah menceliak itu. Gitu. Nah, persoalan berat menyangkut dengan harta rampasan ini sudah menjadi aturan perang sejak dari dulu kala.
Apa itu aturan perang sejak dari dulu kala? Apabila perang selesai tentu ada pemenang dan yang kalah. Ada kelompok yang menang, ada kelompok yang kalah. Nah, kalau awalnya itu perang itu kan disebabkan oleh bahwa manusia itu hidup berkelompok-kelompok dulu. Nah, kemudian yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hasil yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, disebut dengan masa berburu namanya waktu itu. Apa yang dimakan oleh mereka? Pertama yang dimakan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Tumbuh-tumbuhan yang ada. Bahkan juga bukan hanya dimakan tapi juga dipakai. Buat baju dari kulit-kulit kayu. Nah, kemudian binatang-binatang yang ada di sekitar itu yang dimakan oleh komunitas atau kelompok yang ada di kelompok itu. Apabila di kelompok tersebut tidak ada yang dimakan, buah-buahan sudah habis, binatang sudah habis, maka komunitas atau kelompok itu pindah kepada daerah baru. Tentu melalui pemeriksaan dulu, kamu pindah sudah ke Neraca. Itu awal kehidupan manusia dalam hidup prasejarah zaman dulu. Itu dipelajari di sekolah itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah apabila satu daerah ada dua kelompok yang sama-sama mengklaim bahwa kelompok itu yang pertama sampai di situ. Kelompok A mengatakan kami yang pertama kali sampai di sini sehingga daerah ini daerah kami. Kata kelompok B, kami pula yang sampai lebih dulu. Sehingga ini milik kami. Seluruh binatangnya milik kami, seluruh tumbuh-tumbuhannya milik kami. Ribut, terjadi cakap. Terjadi perang. Ya di waktu itu sebut sajalah perang antar suku namanya. Nah kalau terjadi perang antar suku, ujung-ujungnya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah suku yang kalah itu menjadi milik atau di bawah kekuasaan suku yang menang. Apa saja yang di bawah kekuasaan? Seluruhnya. Pertama dulu kepada harta bendanya. Harta bendanya itu menjadi milik yang menang. Kemudian yang kedua, orang-orangnya sendiri. Sekarang diberi dua pilihan. Kami bunuh sadonya atau jadi budak kami. Nah, maka rata-rata milih jadi budak. Asli duit budak-budak lah. Seperti itu. Nah, jadi jangankan harta benda yang mereka miliki, sedangkan tubuh jasadnya saja sudah menjadi milik bagi kelompok yang menang. Nah, akhirnya menjadi hukum tak tertulislah di dalam berbagai macam perang di dunia bahwa suku yang menang itu seluruh yang dimiliki oleh yang kalah menjadi milik yang menang. Nah, lalu ditawan. Orang-orangnya ditawan, tentara-tentaranya ditawan. Ini sudah menjadi hukum di dunia di waktu itu. Nah, oleh karena sudah menjadi hukum secara umum di dunia, maka hukum itu pun mempengaruhi masuk ke dalam Islam ketika terjadi perang. Nah, ketika terjadi perang yang dimaksud dalam surat Anfal ini, yaitunya perang apa tadi? Perang Badar. Ini menjadi persoalan jadinya. Menjadi persoalan Bapak Ibu. Kenapa menjadi persoalan? Karena dari sisi menang umat Islam. Nah, kenapa persoalan terjadi? Ghanimah atau Anfal jumlahnya signifikan. Jumlahnya signifikan. Nah, kita juga sudah pernah bicarakan tumbuh di membagikan yo agak sulit. Nah, kalaulah membagi itulah membana orang. Ada yang kalau membagi yo kek tangannya. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau menambah juga mengurang itu sangat gampang.
seperti kakak membagi roti untuk adik ya. Dipatah dua roti itu, kadang cie adik gigi dia kakak supaya semua kadang kira tak kadang lagi gigi, kalau kadang digigi lo kakak dia tak kadang lagi gigi, kalau tinggal seketik lagi yang kadiannya. Nah inilah kan yang kakak tadi, kok kakak gadian namanya. Aku kadang soalan, ya kakak nanya, tak kadang lagi giginya, kalau kadang gigi lo balik, tak kadang lagi giginya, kalau kadang gigi lo balik, tinggal ujung-ujung saya beri lagi yang kadian. Itu adalah bagi. Jadi mulai dari dulu sampai hari ini, kalau sudah masalah membagi itu sudah mulai sulit. Karena masing-masing berusaha untuk mendapat lebih dari teman-teman yang lain. Itu sudah merupakan tabiat asli dari manusia. Bajale nan diundang pibaralik itu baduo, maka mewakililah nampai ke bahasa Jok Wiyalizar, mewakili baralik dari asliah. Wiyalizar itu mengalah, disuruhlah bahasa ambil nasi dulu, dia ambil nasi di bahasa. Dek bahasa ambil nasi dulu, tentu sampai di samba bahasa lu tiba dulu. Samba aku dua iri lah, sayok banyak tulang, paut tambah tulang. Dek bahasanya tak tentunya biar paut tinggal salah sayok untuk wiyal. Tak ada buyar-buyar, dan dulu tuh dengan tawaran nabi aja. Itu tabiat asli manusia. Kalau buyar dulu tuh pasal usaha biasa yuk lagi. Begitu tabiat asli manusia. Itu merembes atau menular kepada pembagian harta ghanimah dalam perang Badar. Baiklah kita masuk. Sehingga ayat ini perang Badar itu menjadi asbabun nuzulnya. Pembahagian harta rampasan di perang Badar itu menjadi sebab turunnya ayat ini. Baiklah kita masuk kepada perang Badar. Ibu dan bapak yang saya hormati, Badar itu adalah nama satu tempat. Nama satu tempat, arah Syam. Arah Syam, kalau dari Syam menuju Madinah, itu sebelum masuk ke kota Madinah atau di luar sedikit dari kota Madinah. Kalau Padang Panjang ya kurang lebih Pasar Wa'alah. Kalau datang dari Bukit Tinggi, kalau datang dari Sangka semacam Batanghari lah. Yang Badar itu. Di situ ada satu mata air yang airnya tidak pernah berhenti. Gitu. Biasanya ada kafilah yang datang dari Syam menuju Madinah berhenti dulu situ. Mesi bensin di situ dulu, mesi pertalite gitu. Berhenti dan istirahat. Disitulah lokasi perang, sehingga perang itu bernama perang Badar. Karena sudah menjadi tabiat pula bagi manusia, Bapak, di mana terjadi peristiwa itu, maka penamaan untuk peristiwa itu banyak diambil dari tempat. Umpamanya perjanjian Bukit Marapalam, perjanjian Helsinki, Aceh, gap dengan Indonesia. Kenapa Helsinki? Karena memang di sana. Kenapa penyajian Bukit Marapalam? Karena terjadinya di Bukit Marapalam. Piagam Jakarta, karena Piagam Jakarta itu memang lahirnya di Jakarta. Kalau di Kisurungan, Piagam Kisurungan lah. Jadi sekarang kenapa disebut Perang Badar? Karena terjadinya di negeri Badar atau di kampung Badar. Itu duduk aja itu. Lalu bagaimana caranya dan apa sebabnya? Perang ini kan terjadi 17 Ramadan tahun yang kedua dari hijrah. Di bulan puasa terjadi 17 Ramadan tahun yang kedua dari hijrah. Atau bahasa lain, setelah Nabi 2 tahun lamanya di Madinah dengan para sahabat. Lalu apa yang memicu ibu-ibu kepindahan Nabi dari Mekah ke Madinah? Ini orang-orang Mekah kan tidak senang. Tidak senang dia. Padahal pemindahan Nabi atau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu kan restu Allah yang Maha Kuasa. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Islam. Ya kita tahulah, tidak perlu saya ulang, tidak perlu kita ulang betapa yang terjadi malam itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Rumah Nabi dikepung kan begitu. Nabi berangkat bersama dengan Abu
bakar. Itu sudah kita ketahui. Jadi sudah nyaris Nabi itu dibunuh. Katanya ndak namu aleh. Ibarat orang berjalan sudah sampai batas sebenarnya di waktu itu. Tingkat kekurang ajaran atau rongrongan dari orang Quraisy memang tidak bisa lagi. Satu-satunya harus pindah. Kalau Nabi dengan para sahabat tetap bertahan, Islam tidak jadi berkembang. Jadi memang kadangkala kita didesak oleh satu kondisi yang jalan keluarnya ya harus pindah. Ada juga itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepindahan Nabi ke Madinah, orang-orang kafir yang ada di Mekah tahu Madinah itu pertama penduduknya elok-elok dan daerahnya agak subur, lebih subur daripada Mekah. Dan potensi Nabi diterima di Madinah itu orang Mekah tahu. Ini berbahaya juga ini kalau Muhammad pindah ke Madinah. Nah, kenapa? Karena model, nah kita tahu sebelum Nabi pindah ke Madinah itu orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam di sekitar Ka'bah. Nah, ketika mereka itu pergi ke Mekah berdagang, ada nak mudo magikan dakwah di dekat Ka'bah Masjid Haram. Nyodanga, tertarik dia. Minggu depan dia datang, dangaleh, tertarik dia. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, orang-orang ini mengembangkan warta berita atau kabar sampai di Madinah. Dan patang dia, aduh, bantu orang menjual ubek di dekat Ka'bah dan caliat. Kiranya cak ceritanya ada agamonya itu agama baru. Namanya Muhammad anak tu je. Santiang dia. Akhlaknya eloknya. Hari walianya kami lotek seperti yang surang. Itulah kira-kira cerawaknya. Sangat eloknya je. Alah, minggu mukur yang pai lu mak boleh studi je. Akhirnya mereka rombongan. Oh, yang memang terkesan. Pada akhirnya sampai mereka itu kok pindahnya ke negari awak berhal kasanciangnya tuh. Kok pindahnya ke mari berhal kehebatnya tuh. Karena dari orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, sudah ada pula yang mengucapkan syahadat. Jadi sudah sambung menyambung. Sudah sekian orang, sudah banyak orang Madinah yang masuk Islam sebelum Nabi pindah ke Madinah. Jadi datang Nabi ke Madinah itu seolah-olah tidak bagaikan orang baru lagi. Tapi sudah disambut sedemikian rupa. Tentu seolah-olah orang Madinah bilang, kok ketek tapak tangan, juk niru ditampuang. Jadi prospek menjanjikan kepada Nabi sesampai di Madinah. Kan ada lagu ribut tuh. Ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik. Itu kan lagu orang Madinah ketika menjamu Nabi. Nah, jadi terbayang. Dan kecurigaan mereka itu orang-orang kafir Quraisy terbukti. Madinah mendapat sambutan yang bukan main diberikan oleh Madinah kepada Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Nah, ini oleh orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah tidak dibiarkan begitu saja. Dirongronglah setiap saat. Ada orang-orang Madinah yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pergi mengalih ke Makkah, nyubunuhi. Nah, kalau gitu, ketika dia lewat ke Madinah, pergi berdagang ke Syam, nyewae rumah-rumah sahabat. Nah, dirongrong lah, diintimidasi lah taruh. Apa namanya itu, dibuat tidak nyaman gitu. Akhirnya Nabi dengan jajaran para sahabat yang sudah berada di Madinah, terpupuklah rasa tidak senang kepada kafir Quraisy ini. Itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun akhirnya rasa ketidaksenang kepada orang kafir Quraisy, kata Nabi, kita caliaklah dulu. Anak kali caliak Nabi bertambah parah nampak rong-rongannya, bertambah jahitnya. Kemarin itu jembatan kita diruntuh. Kemarin itu rumah sianu dilempar. Kemarin itu ladang sianu dibakar. Kan tidak bagus itu. Diskusi-diskusi kecil itu menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa? Rasul. Ini tidak bisa kalau dibiarkan Rasul. Ini sudah keterlaluan. Kalau dibiarkan, kita dianggap bodoh, kita dianggap lemah. Tidak bisa ini. Nah, lalu usulan kalian bagaimana? Bagaimana kalau seandainya orang-orang ini, mereka kan berdagang kesan.
Dengan serta merta, dengan tidak mereka duga, kita hadang di tengah jalan. Inilah kesepakatan yang dipupuk. Akhirnya rombongan iring-iringan pedagang kafir Quraisy yang datang dari Syam menuju Mekah melewati Madinah dihadang. Itulah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun yang kedua dari hijrah. Berapa banyaknya iring-iringan itu? Iring-iringan itu kurang lebih 1.000 orang. Jadi tidak seketek loh Pak. Di bawah pimpinan Abu Sufyan. Di dalam 1.000 orang itu ada yang berkuda, ada yang beronta, ada yang membawa senjata. Mereka bawa senjata terus untuk menakut-nakuti orang Madinah. Diri kecilnya penakut benar orang Madinah. Karena sudah sepakat tidak diberitahu kepada musuh, ya parang dia tahu ke musuh itu nak parang mau tu. Ada yang kalau nembang hilang, tidak jadinya mati. Kan seperti itu. Dihadanglah. Cara menghadang itu bagaimana? Nah diselidiki dan ditelusuri. Ternyata setelah berarak-arak dari Syam, mereka mesti berhenti di Badar. Badar kan sudah kita terangkan tadi. Istirahat di Badar. Kalau iring-iringan puso atau truk dari Padang itu berhentinya di Yange. Adi Yange itu kayak Badar lah. Berhenti dia di situ. Ada yang istirahat, ada yang minum. Maka pasukan umat Islam lebih dulu hadir atau datang nyampai di Badar ketimbang mereka datang. Jadi dihadang di situ. Nah sebelum mereka sampai di Badar, mereka sudah dapat informasi bahwa kita dihadang hari ini. Dan umat Islam yang menjadi pengikut Rasul sudah lebih dulu tiba di Badar. Maka mereka juga sudah bersiap-siap. Sudah bersiap-siap. Datanglah beberapa orang dulu yang mengatakan bahwa ini sumur Badar, tempat air minum ini sudah menjadi milik kami. Karena kami yang datang setiap lewat di sini kami minum di sini. Terjadilah kelahi, terbunuh orang kafir Quraisy ini. Nah, terbunuhnya beberapa orang kafir Quraisy ini memicu akhirnya terjadi serang menyerang. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu, jumlah pasukan Islam cuman ada yang bilang 314, ada yang bilang 317. Sementara musuh 1.000. Tapi apa yang terjadi dalam perkecamukan itu? Yang 313 menang, yang 1.000 kalah. Dari yang 1.000 itu yang terbunuh 70 orang, yang tertawan 70 orang, selebihnya lari. Kan tetangga doa tunjuk. Dari nanti gorati 3 balik itu memang ada 17 orang yang meninggal. 8 dari orang Ansor, selebihnya orang Muhajirin. Itu cuman yang tertawan tidak ada. Nah di pihak mereka 70 yang meninggal, 70 yang tertawan. Perang itu hanya berlangsung 2 jam. 2 jam. Nah setelah perang itu berlangsung, Bapak dan Ibu, rancaknya disampaikan sawananya, ketika perang mau berkecamuk, yang 313 atau 317 ini dapat informasi bahwa jumlah musuh 1.000. Aduh enggak lari setel yang parutnya. Kok bayo kok. Enggak mungkin kok 1.000 orang. Akhirnya Nabi bilang, wahai sahabat-sahabatku semua, maju teruslah di dalam berperang. Kalau kita menang, maka seluruh harta benda yang mereka miliki itu akan menjadi milik kita. Yang maju lebih banyak, dapat lebih banyak. Mendengarkan pengumuman Nabi kok, maka yang muda-muda maju lebih awal. Karena mengharapkan harta rampasan lebih banyak. Dan tua di belakang. Tua adalah banyak sangoy.
Hanya doa belakang seleng. Berkecamuk jadinya. Terjadilah perang dan pendek kata kita menang. Lari. Lalu apa yang mereka tinggalkan? Tadi sudah saya bilang, 700 ekor onta, 300 ekor kuda, 600 pucuk senjata, tambah dengan pedang-pedang dan harta-harta benda yang lain. Itu nasa ketek tu Pak Ibu. Pakai JB lah ludahnya pakai cek buat tadi. Nah dari seluruhnya itu yang memicu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, tentara dan panglima Islam. Dia membunuh pimpinan kafir Quraisy dan pedangnya diambil oleh Sa'ad bin Waqqas. Pedang yang sangat bagus. Pedang yang sangat bagus. Dan karena dia membunuh orang yang punya pedang ini, dia merasa bahwa pedang itu miliknya. Dan masing-masing adonan sudah mengumpulkan yang dia miliki. Adonan maju ke mongko dak dogenya membunuh cialah aja. Nya tas-tas nanti ya Tuhan yang biainya. Mana taici itu nyo pilih. Anang kudo lah nyiri lah. Ada yang sudah berdarah membunuh maju ke depan, dak ada mambiak cialah aja. Terjadilah heboh di waktu itu. Bak kecil buat tadi karena sudah beralih dan sudah tiba kondisinya untuk membagi menjadi sulit. Nah kalau seandainya yang dapat bagian terbanyak adalah yang paling jauh maju ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelompok yang muda-muda maju ke depan. Maju ke depan dalam artian dengan suara lantang, kami yang muda-muda, kamilah yang paling maju ke depan, paling banyak membunuh, maka jatah harta rampasan harus banyak untuk kami. Mengecelan tua-tua. Kami walaupun tua-tua banyak duduk di belakang, tapi nan maja strategi banang kerancak banang kelok supaya amanang kan dari kami nan tua-tua banyak. Makanya secara jatah pembagian sawana itu sebanyak untuk kami. Lalu ada pula satu kelompok lagi. Kalau begitu caranya kami nggak bisa dapat ini, karena kami adalah pengawas Rasulullah, mengelilingi Rasul taruh supaya Rasul ini jangan sampai ada yang mencelakai. Bukankah yang menjadi puncak dari seluruh perjuangan kita ini menjaga Allah dan Rasul? Betul kan? Betul. Nah yang menjaga Allah dan Rasul itu kami, maka jatah kami tentu paling banyak adanya. Heboh. Lah heboh. Dalam kehebohan yang seperti itu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang memegang pedang, karena pedang itu pedang nomor 1, datang kepada Nabi dan bertanya, jadi bagaimana salahnya Rasul, pedangku boleh yang memiliki itu bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas inilah Nabi berdiam dan turun ayat yang sedang apa ibu simak. Yas'alunaka anil anfal. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan, qul jawablah, al anfal lillahi war rasul. Harta rampasan itu adalah milik Allah dan Rasul. Nah setelah ayat sampai di sini, apa kata Nabi kepada Sa'ad bin Waqqas? Begini wahai Sa'ad, pedang itu tidak menjadi milikmu dan juga tidak menjadi milik saya, dan kau onggokkan seonggok dengan harta-harta rampasan yang lain. Nanti kita akan bagi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah. Nah dalam satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, kalaulah tidak berdasarkan ketaatanku kepada Allah dan Rasul, mungkin kalian bisa membayangkan betapa repuhnya hatiku di waktu itu. Pedang yang sudah ada di pinggangku adalah milik orang yang aku bunuh,
sekarang aku harus berikan lagi kepada Rasul, entah pada akhirnya jadi milikku kembali apa tidak, aku tidak tahu. Tapi yang jelas tentu tuan-tuan sahabat-sahabat bisa membayangkan barakai buat timur waktu itu. Ada tak? Rasul berkata kepadaku, tidak akan menjadi milikmu wahai Sa'ad, dan juga tidak menjadi milikku, dan letakkanlah seonggok dengan harta-harta rampasan yang lain. Tapi apa yang terjadi wahai saudaraku? Nampaknya apa yang berlaku terhadap diriku itu menyebabkan turunnya wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya berjalan 10 langkah, saya dipanggil oleh Nabi kembali. Saat ke sini, Allah telah menjatahkan, ambil lagi pedangmu itu untukmu. Pertama saya memegang pedang itu dengan niatku yang agak beda. Apa bedanya? Dominannya tidak lagi menegakkan agama Allah, tapi dominannya untuk memiliki pedang. Tapi setelah pedang itu saya serahkan kepada Nabi, diseonggokkan dengan harta rampasan yang lain, dan saya dipanggil kembali, Nabi menyerahkan kepada saya, maka di waktu itu hati saya mengatakan, ternyata pedang ini adalah kecil, yang besar itu adalah menegakkan kalimat Allah. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena kalau menyangkut dengan masalah pedang harta rampasan, fattaqullah, maka menegakkan agama Allah, bertakwa kepada Allah tentu jauh lebih tinggi. Tentu jauh lebih tinggi, tentu jauh lebih harus dipelihara, tentu jauh lebih harus dikawal, yaitunya bertakwa kepada Allah. Nah, wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah atau hubungan baik yang sudah ada di antara kamu. Akankah Sayyidia Samudia maju atau mundur, mati atau menang, bercerai rubuh, bersatu teguh, akan cair dek gara-gara awak membagi arah tokoh atau bagaimana? Itu yang dipertanyakan oleh Allah. Mulai dari Mekah sudah sama-sama berhijrah. Ada yang meninggalkan harta bendanya, seperti Abdurrahman bin Auf, bara tokonya tinggal di Makkah, bara untunya tinggal di Makkah, bara laweh tanahnya tinggal di Makkah. Tapi demi menyelamatkan yang kecil, yaitunya iman kepada Allah, dia relakan itu. Abah sama-sama pergi ke Madinah. Nah sekarang rasa ukhuwah yang sudah dipupuk sedemikian kuat, kadiputih-putih balik dengan harta rampasan plastik kocek Nabi. Tentu tidak. Makanya ati Allah wa rasulah, maka ta'alah kepada Allah dan Rasul. Akhirnya bagaimana cara pembagiannya Ibu? Dari seluruh harta yang sudah dionggok itu, Allah memberikan isyarat kepada Nabi, Rasul, kau ambil 1/5. Lebihnya kau bagi menurut cara yang patut. Nah, jadi dijadian ratu tuli monggok, saonggok diambil dari Nabi. Nan ampe onggok nan tinggalai, itulah yang dibagi-bagi kepada seluruh tentara. Lalu nan 1/5 nan diambil dari Nabi untuk apa? Ndak untuk Nabi dah. Ini Nabi memberikan memiliki hak prerogatif, mungkin bisa beko digunakan dek Nabi. Ada seorang badua yang menurut pandangan Nabi perlu ditambah karena dia lebih, atau mungkin karena ada yang tidak ikut berperang karena anaknya sakit, sedangkan dia selama ini menjadi tentara, atau yang hanya menjaga pos saja sehingga dia tidak nampak di medan perang, atau karena miskinnya dia sangat kuat, banyak ide-idenya, berlian idenya, tapi tidak ikut berperang, maka yang 1/5 ini digunakan untuk itu oleh Nabi. Nabi rangkayo karyanya, tidak untuk Nabi dah. Makanya sampailah dalam peraturan perang di dalam Islam, sebelum harta rampasan itu dibagi, maka 1/5 menjadi milik kepala negara. Tidak untuk inyo dah. Kadiagiahkan dek kepala negara. Seperti hari ini ya, semacam dana taktis lah. Jadi wali kota itu ada dana taktisnya, itu digunakannya kalau nyebut kunjung satu daerah bantu 5 juta, kunjung daerah bantu 3 juta.
Tapi pertanggungjawabannya kemana tetap ditulis. Tapi mengaduannya terserah kayaknya. Ada kepala daerah. Cuma banyak kepala daerah ini nyambi untuk inyo. Nah, itu kenapa sampai kepala daerah. Nah sebenarnya itu ajaran Islam. Tapi digunakan 100% untuk tampe-tampe yang menurut pertimbangan kekuasaannya, pertimbangan amanahnya, kau patut dia. Mungkin karena sakit, mungkin karena satu dan lain hal. Bukan untuk inyo. Nah inyo gaji lah do beko. Nah itu nan sawananya. Yang lain-lain baru dibagi sedemikian rupa. Sehingga ada juga yang menerjemahkan dan itu juga dibenarkan. Sebelum dibagi 5, maka kepala rombongan atau kepala kekuasaan atau kepala pemerintahan nyokaluakan dulu untuk orang-orang yang tidak termasuk. Siapa itu? Yang tukang jago air minum, yang tukang jago kendaraan mencari rumput, kan gitu, yang tukang isi bensin. Kau kan tak satu parang dah, ada aginya dulu. Setelah semuanya itu diberi, tukang sapu, kan segala macam, tukang sasa, tukang mencari tali sepatu, ada lagi kau dulu. Enan labihnya itu baru bagi 5. Ada juga yang bilang begitu. Ada yang mengatakan itu semuanya terambil dari yang 1/5. Jadi kan sudah ada beda sedikit itu. Makanya wa ati Allah wa Rasul. Satu-satunya jalan untuk menghindari perpecahan dan heboh di dalam membagi harta rampasan itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kau indah heboh nyoba. Itulah yang dimaksud di dalam falsafah awak. Sesudah baca balawan maka dimulai cakap bakawan. Ketika membagi itu, maka harus ada. Jadi ini merupakan sesuatu yang pertama dalam Islam. Coba bayangkan 2 tahun tiba di Madinah alun ada perang. Sebelum itu hanya terjadi perang-perang kecil, cakap berdua bertiga, cakap berampe, cakap berdua, itu sajanya. Tapi yang sifatnya perang besar baru ini pertama kali, dan rampasan sangat banyak. Jadi wajar-wajar saja umat Islam waktu itu stres dia, bahal kecaruga. Makanya turunlah surat ini. Ini kena besarnya peristiwa ini. Orang Islam porak-poranda, orang kafir Quraisy porak-poranda. Nyobeko setahun sudah mereka membalas. Mereka yang kalah itu membalas. Yang pada akhirnya terjadi perang Uhud itu. Porak-poranda umat Islam waktu itu. Itulah Bapak dan Ibu. Makanya tadi sudah saya batas biar 1 ayat saja dulu. Kalau 2 ayat lama nanya. Nah sekarang kita baca. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Qulil anfal lillah. Katakanlah harta rampasan itu milik Allah. War rasul dan rasul. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu, dan berbaikkanlah zata bainikum, yang punya hubungan di antara kamu. Wa ati Allah, dan ta'ala kepada Allah. Wa rasulah, dan rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.